Kalau persoalan manusia ini tidak bisa dibereskan, persoalannya bukan di lingkungan atau di tanah, personal masing-masing. Heboh. Seperti kita ketahui bersama, konflik tetangga viral yakni Imam Muslimin atau yang lebih akrab disapa Ya Imim melawan tetangganya Nurul Sahara. Semakin menarik perhatian publik, ya, perseteruan yang mungkin diketahui publik. Berawal dari isu soal penggunaan lahan tanpa izin tersebut, kini semakin terus melebar, apalagi dengan semakin rajinnya kedua belah pihak tampil di awak media dan diduga saling membongkar aib masing-masing. Namun, yang juga mengejutkan dari perseteruan ini adalah kabar terbaru dari seorang pengacara yang sebelumnya mengaku cukup dibuat geram dengan tindakan diduga dilakukan Sahara dan sang suami. Dijumpai kemarin di kediamannya, Farhad Abbas memberikan pesan menohok untuk Ya Imim. Lantas, pesan apa yang diberikan Farhad? Benarkah hal ini berkaca dari langkah mengejutkan yang kabarnya akan diambil dalam waktu dekat? Seperti apa pula Ya Imim bercerita sedikit soal video viral yang memperlihatkan dirinya berkunjung ke gazebo Sahara dan sang suami untuk meminta maaf? Benarkah langkah ini pun sekaligus mengakhiri drama panjang keduanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, atau masih terkait konflik yang menyeret dua nama yang viral baru-baru ini, yaitu Ya Imim dan Nurul Sahara atau akrab disapa Sahara. Seperti juga kita ketahui bersama, kehebohan yang terjadi antara dua tetangga ini sebelumnya sempat membuat pengacara kondang Farhad Abbas ikut angkat suara. Dalam wawancara sebelumnya, Farhad bahkan mengaku cukup dibuat geram dengan tindakan diduga dilakukan Sahara dan sang suami. Dan tidak hanya itu, Farhad bahkan mengaku akan membela Ya Imim jika dibutuhkan. Tetapi saat dijumpai kemarin di kediaman, Farhad Abbas mengaku cukup dibuat terkejut dengan kabar terbaru dari Ya Imim yang kabarnya ingin kembali melaporkan Sahara. Dengan laporan terbarunya, Farhad menilai hal ini sebagai sebuah langkah yang angin-anginan atau seperti tidak konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang mengaku ingin berdamai. Lantas, seperti inilah dugaan sikap kecewa Farhad. Dengan langkah yang konon akan diambil pria yang kabarnya sempat berprofesi sebagai dosen tersebut. Ya, seperti awal saya katakan, kalau saya pribadi hanya membantu dan pro pada Ya Imim. Jadi sebenarnya perkara ini simple. Bagi saya Ya Imim ini adalah orang yang punya kemampuan di atas rata-rata pengacara, baik kemampuan sosial, kemampuan filsafatnya, keilmuan agamanya, dan pengetahuan serta pengalaman. Sebenarnya persoalan ini sangat mudah menghadapi manusia yang cerewet daripada menghadapi anjing gila yang mengandung penyakit rabies. Ngurus anjing susah, jadi ngurus manusia lebih gampang. Kalau persoalan manusia ini tidak bisa dibereskan, tentu ada persoalan. Persoalannya bukan di lingkungan atau di tanah, personal masing-masing. Ya, artinya gitu. Saya sih berharap kemarin Ya Imim ketika mendapat dukungan dari kita,
Yamin nggak usah lagi meladenin. Jadi saya menilai sini ada pola perilaku yang angin-anginan, bukan ingin-inginan. Ingin-inginan itu ingin berdamai, tapi angin-anginan. Kadang-kala angin baiknya ada, angin buruknya, angin panasnya, angin emosional ada. Dan saya ingatkan kepada teman-teman pengacara, hindari perkara yang semacam ini. Ini perkara paling gampang, nggak perlu 1000 pengacara. Tanpa pengacara pun persoalan ini bisa, cukup dengan RT. Nah ini RT ya, kalau nggak mau kapok selanjutnya, selesaikan. Ya, Farhad masih dalam bincang-bincangnya dengan tim intens investigasi kemarin, sepertinya juga ingin menegaskan bahwa konflik panas yang melibatkan dua tetangga ini seharusnya tidak sampai bergulir ke ranah pihak kepolisian. Farhad juga mengaku tahu betul jika permasalahan ini seharusnya bisa selesai dengan mudah, yakni dengan cara kedua sama-sama meminta maaf dan mengakui kesalahannya masing-masing. Lantas, kini menelisik dari sikap keduanya yang seolah-olah sama-sama sedang mempertontonkan aib mereka sendiri ke hadapan publik. Farhad pun memberikan pesan menohok seperti berikut ini. Kalau Suhara sudah minta maaf, suaminya udah selesai stop dan masih dicari masalah sama Yamin. Ini saya menyarankan masing-masing ke psikiater. Ya, tentang kenapa marah, kenapa nggak bisa emosi, kenapa ini menyangkut tetangga gitu. Bukan berarti psikiater ini kalau bukan psikiater, psikolog ya. Jadi bukan berarti misalnya orang mau cerai atau berantem suami istri, tapi antar tetangga penting. Sementara itu, menganalisis permasalahan ini dari segi hukumnya, konflik ini memang menurutnya sama-sama bisa membuat keduanya berpeluang mengenakan seragam oranye. Hal ini menurut Farhad juga tergantung dengan bagaimana sikap baik Yaimim atau Sahara membangun opini di masyarakat. Dengan kata lain, berkaca dari pernyataan Farhad agaknya yang mampu menarik simpati bisa melenggang bebas. Sedangkan yang salah dalam membuat opini bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Karena kalau saya lihat ini, Yamin berpeluang untuk dipenjara, Sahara juga berpeluang untuk dipenjara. Ya sampai dipenjara dua-dua gitu. Baru menangis. Bahkan saya curiga mereka ini bekerja sama, pura-pura baik, pura-pura ribut, dengan tujuan untuk popularitas, viewers, followers, dan ekonomi juga. Saya memang membela Yamin, tapi saya menyarankan kepada Yamin untuk tidak menggunakan kata-kata yang sifatnya provokatif, sifat yang menyerang, terutama kayak mengatakan ini adalah saya siap perang karena dia telah mengibarkan bendera perang gitu. Tahu nggak kalimat perang? Kalau hanya tetangga dengan tetangga itu bukan perang, itu namanya cekcok, ketersinggungan atau salah paham. Jangan dibawa perang. Nah ini kan macam-macam cara. Siapa yang paling pintar main playing victim, dia nanti akan menarik simpati. Tapi jangan khawatir, masyarakat juga mulai tahu gitu. Saya yakin yang mendukung Yamin juga nggak 100% mendukungnya. Mungkin ada benarnya atau benarnya. Bayangkan, kalau Sahara bisa membuktikan dan saksi-saksi yakin dan ada rekaman bahwa itu memang ada rekaman dan rekam jejak, ada rekaman video ditemukan tentang pornografi, itu kan sangat membahayakan. Kalau itu tidak terbukti, yang sangat berbahaya adalah
Sahara dan suaminya karena mengaku membuat opini, membangun stigma dan opini negatif terhadap Nyai Imim. Di sisi lain meninggalkan buka suaranya Farhad Abbas. Kemarin atau kembali saat dihubungin tim intens investigasi via daring, Ya Imim juga sempat menceritakan sedikit tentang video viral yang memperlihatkannya datang untuk meminta maaf langsung kepada Sahara dan suaminya. Dalam video seperti terlihat, Ya Imim datang ke gazebo, diduga milik Pak Sofwan dan sang istri Sahara. Lantas menanggapi viralnya video tersebut dan keberpihakan masyarakat yang terbagi dua antara Ya Imim dengan Sahara. Seperti inilah respon menohok Farhad dan sarannya saat ditanya seputar hal tersebut. Jangan kuping tipis. Jangan ditanya wartawan, katanya di sebelah begini, langsung emosi, langsung marah gitu. Nah, saya melihat Ya Imim ini ada labil, tidak konsisten gitu. Cenderung suka membuat orang marah juga bisa. Memancing. Coba bayangkan hanya kalimat karena satu kalimat itu. Terus ketika dimaki-maki Ya Imim, Indonesia marah. Padahal yang memulai dia. Nah, ini yang perlu ketahui. Karena kita udah tahu dua-duanya saling provokator, dua-duanya saling fitnah, saling itu, ya. Apakah wajar kasus-kasus sepele ini dibela oleh 1000 pengacara? Pengacara-pengacara yang berbayar, pengacara-pengacara yang profesional, pengacara-pengacara yang punya waktu. Apakah kalian mau buang-buang waktu untuk menangani perkara seperti ini? Kalau menangani perkara seperti ini begini jadinya nggak bisa beres-beres, nggak mau dengerin, itu buang-buang waktu pengacara. Biarkan aja mereka, nggak usah pakai pengacara. Pak Ya Imim harus menjadi dosen tidak hanya di kampus, tapi dosen juga di perkarangan rumahnya. Kalau perlu jadi dosen di dalam kamarnya juga jadi dosen, bukan mengajar, tapi memiliki sifat-sifat ajaran-ajaran tata krama dan kepribadian yang bermartabat dalam membina hubungan rumah tangga maupun dengan tetangga. Sementara itu, ya, masih terkait video viral atau video yang memperlihatkan Ya Imim datang untuk meminta maaf. Seperti apa cerita Ya Imim? Benarkah hal yang dilakukannya justru tidak disambut dengan baik oleh pihak Sahara dan suaminya? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Mengacu pada unggahan terbaru yang diunggah Ya Imim di akun media sosialnya, memang dari video terlihat Ya Imim datang ke gazebo diduga milik Sahara untuk meminta maaf. Terlihat pula dalam momen tersebut, Rosidah, sang istri pun turut meminta maaf. Tapi seperti terlihat dalam video, Sahara sempat meminta Ya Imim untuk menaruh HP-nya jika ingin membuktikan permintaan maaf yang dilakukan tulus saat itu. Lantas seperti ini ceritanya Ya Imim dan aksi penolakan diduga dilakukan oleh Sahara dan suaminya. Terus tadi pagi saya datangi lagi ke gazebo-nya. Saya datang, Pak Sofyan, saya minta maaf yo. Saya banyak salahnya barangkali. Ayo kita, udah itu saling rangkulan Pak, rangkulan kami, nggak ada problem. Di situ ada Dek Agil, di situ ada Dek Ferry, di situ ada tamu tapi nggak hafal saya. Jadi udah selesai. Lalu kemudian saya pas bersama istri saya ngaji sambil jalan Mbak. Di situ ada banyak ibu-ibu, diantaranya Ibu Suhara,
lalu Ibu sapa? Pojokan Ibu Rizka, lalu Ibu yang biasa pakai cadar itu. Kalau nggak salah Ibu sapa sing keluargane hafal Quran itu loh. Nah, pokoknya roh jenenge nanti saya mencek Mbak siapa yang lewat di situ, ada CCTV-nya di saya. Di situ ada Mbak Sahara pagi-pagi, ya toh. Mbak Sahara lewat ya. Saya minta maaf ya. Nah, itu nggak dijawab dengan baik. Malah, ayo pergi. Mbak Sahara ngomong begini. Tapi lupa ngomongnya apa. Pokoknya ngomong nggak enak deh. Berbeda dengan permintaan maaf yang diutarakan Yai Mim. Kabarnya kehebohan, permasalahan ini juga sempat menarik 2 orang petinggi di tanah air, khususnya Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi atau yang akrab disapa Cakji, dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Diceritakan oleh Yai Mim, kedatangan keduanya adalah untuk mendamaikan konfliknya bersama sang tetangga. Namun, seperti juga telah ceritakan Yai Mim, permasalahan di antara mereka pun sebenarnya sudah selesai dan keduanya juga sudah tidak saling bersitegang. Sehingga kedatangan pria yang akrab disapa KDM tersebut dan Cakji ke kediaman Yai Mim hanya dihabiskan dengan gelak tawa dan beberapa momennya seperti berikut ini. Jadi saya dengar info bahwa Kang Deddy Mulyadi mau datang ke lokasi saya ya toh, rumah saya. Terus saya tanya, apa sih mau datang-datang ke saya, maksudnya apa gitu loh. Ngapain Deddy Mulyadi datang ke saya? Biasanya kan saya yang datang ke sana gitu loh. Saya itu kan gak enak. Artinya bahwa hari ini saya mau berjanji untuk datang ke rumah Pak Yai. Nah gini, saya tanya, apa sih Nduk karepe Kang Deddy datang ke saya itu? Ingin mendamaikan saya dengan Suhara dan Pak Sopyan, itu saja kan? Nah saya bertanya, kalau mendamaikan bukanlah sudah damai? Buktinya ketika podcast Kang Densu, Bang Densu ya, Mbak Sahara dan Pak Sopyan itu sudah telepon saya. Saat itu saya berada di rumah Kang Deddy. Dia telepon saya, begini teleponnya itu. Yang pertama telepon Mbak Suhara. Gini teleponnya itu. Pak Yai, saya minta maaf bila perkataan saya kasar. Oh ya Mbak, saya juga minta maaf. Menurut saya Mbak Sahara tidak salah. Yuk kita bertetangga lagi, bersahabat lagi. Wes, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting bagaimana ke depannya, ayo kita saling kasih sayang. Ayo kita saling tolong-menolong. Ayo kita saling mempromosikan, jangan menfitnah. Ya toh, jangan bermusuhan. Jangan bekerja sama dengan penjahat untuk melenyapkan orang. Itu kan ibadah maknanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen